Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Triandani Ramadan dari kelas 8J. Nomor absen saya adalah 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh dari Panitia Hukum Dasar BPUPKI. Saya dari SMP Negeri 14 Balikpapan. Tokoh yang pertama, BPH Poerobojo. Nama lengkapnya yaitu Bendoro Pangeran Harya Poerobojo. Tempat dan tanggal lahirnya Surakarta 1880-an. Asalnya dari Surakarta, Jawa Tengah. Pendidikan beliau adalah pendidikan bangsawan Jawa dan administrasi kolonial. Profesi atau latar belakangnya adalah tokoh ningrat dan penasihat politik di Kesultanan Surakarta. Dan ia juga sebagai anggota Panitia Hukum Dasar BPUPK. BPH Poerobojo mewakili kaum bangsawan Jawa yang memiliki wawasan luas tentang sistem pemerintahan tradisional dan hukum adat. Ia aktif memberikan masukan mengenai dasar negara yang memperhatikan nilai budaya lokal dan peran raja dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Parada Harahap. Nama lengkapnya yaitu Parada Harahap. Tempat atau tanggal lahirnya yaitu Sipirok, Tapanuli Selatan, tahun 1899. Asalnya yaitu dari Sumatera Utara. Pendidikannya yaitu sekolah persiapan di Batavia dan pendidikan jurnalistik. Profesi atau latar belakangnya yaitu sebagai wartawan, pengusaha, pers, dan perjuangan kemerdekaan. Ia juga dikenal sebagai tokoh pers yang gigih memperjuangkan kebebasan berpendapat dan kemandirian bangsa melalui tulisan-tulisannya. Dalam Panitia Hukum Dasar BPUPK, ia menyuarakan pentingnya kemerdekaan pers dan kebebasan berpikir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu Mr. Tan Eng Hoa. Nama lengkapnya yaitu Mr. Tan Eng Hoa. Tempat dan tanggal lahirnya yaitu Semarang tahun 1894. Ia berasal dari Jawa Tengah. Pendidikannya yaitu Rijkshoge School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Profesi atau latar belakangnya yaitu sebagai ahli hukum dan anggota Polsrat dan tokoh Tionghoa peranakan. Ia juga sebagai satu-satunya wakil keturunan Tionghoa dalam BPUPK. Mr. Tan Eng Hoa memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan warga negara tanpa memandang suku dan asal-usulnya. Ia mengusulkan agar konstitusi Indonesia menjamin hak-hak minoritas dan mencerminkan semangat kebersamaan. Kesimpulan dan pesan moral yang kita bisa ambil adalah ketiga tokoh ini memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang bangsawan Jawa, wartawan dari Sumatera, dan ahli hukum keturunan Tionghoa. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia yang adil, berdaulat, dan menghargai keberagaman. Peran mereka dalam Panitia Hukum Dasar BPUPK menunjukkan bahwa kemerdekaan dan dasar negara Indonesia dibentuk melalui kerjasama lintas budaya dan profesi. Nilai-nilai ini harus terus dijaga sebagai landasan persatuan bangsa. Dan itulah penjelasan mengenai beberapa tokoh Panitia Hukum Dasar BPUPK dari saya. Sekian, terima kasih.